nggak ada yang mau makan sama aku, nggak ada yang mau ngobrol. Ih, beneran? Negara yang dikunjungi ya, Iya. bukan hanya karena exchange ya. Iya, Kalau iya. negara yang dikunjungi kurang lebih 20-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Quick Stop, podcast seputar figure, education, and hobby dengan aku Aurora. Aku Elsa Firliani. Ya, oke, sebelumnya mungkin boleh nih ya kita lepas masker dulu karena udah vaksin, juga udah prokes dan kita juga swab berkala. Oke, semakin lega ya kalau Iya, alhamdulillah ya. udaranya yang dihirup banyak. Bener. Bisa langsung dikenalin nih Rora siapa nih, kita tuh Bener lagi banget sama nih, siapa. teman-teman. Jadi malam ini podcast di episode 3 dan 4 kita kedatangan bintang tamu paling cetar membahana seantero jagat mu'alimat raya. Siapa dia? Langsung saja, Mbak Himatun Nafida. Yeay, apa kabar Mbak Himatun Nafida? Sehat selalu pokoknya. Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Kira-kira? Kesibukannya Mom's Life ya. Oh, live. Iya, tapi juga karir life juga sih. Jadi emang multi talent ya. Multifungsi sih sebenarnya. Multifungsi kalau perempuan kan gitu ya. Lagi hamil juga ya Mbak sekarang? Iya, ini? alhamdulillah ini mengandung anak kedua. Alhamdulillah. Udah 4 bulan. Suka dukanya apa Mbak 4 bulan ini? Luar Hamil biasa, dulu, luar luar biasa. biasa. Banyak ngidamnya, banyak mualnya, tapi ternyata ya itu perjuangan seorang ibu ya dari awal ya ternyata. Mantap, ini baru awal aja udah mau mendekati. Iya. Dalam banget percakapan kita kayaknya. Terlalu berat ya. Kita mulai dulu dari Q&A ringan. Kemarin kita udah sempat untuk buka question and answer dari Instagram. Mungkin bisa dibacain yang pertama dari siapa nih Ror nih? Coba Oke, bisa aku dilihat bacain nih. ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Ananda kelas 1, adik kelas kita dari najwa.iza. Nah ini pertanyaannya ini menarik nih Kak. Gimana? Apa satu hal konyol yang pernah Kak Fida lakukan di Mu'alimat? Oke, konyol ya. Iya. Yang negatif apa yang positif nih? Di komen nggak apa-apa deh. Combine nih. Satu hal konyol apa ya? Pernah pas aliyah ya, pas kelas 2 aliyah. Kebetulan waktu itu saya menjabat sebagai ketua 1 pimpinan ranting IPM Mu'alimat. Terus kita sering kan ada acara gitu, jadi sering banget rapat-rapat sore sampai kadang maghrib gitu kan. Iya, relate sih Mbak, relate. Iya kan, nah Bener. terus waktu itu satu kejadian di mana kita izinnya cuma sampai isya nih. Gitu, cuma sampai isya, tapi ternyata qadarullah namanya rapat kan baru pulang jam 9 malam. Biasa. Iya begitu, pulang jam 9 malam ya, tapi nggak ngapa-ngapain, kita tuh ya aktif gitu loh, bukan Iya. keluyuran. Iya, di hal Di madrasah positif ya aja, di madrasah. iya. Iya, Biasa sebenarnya aja. kan rasanya kayak nggak apa-apa, tapi kan tetap aja deg-degan ya. Iya, Udah ha. pulang sampai asrama, nggak dibukain dong pintunya sama Umi nggak mau keluar, Abi juga nggak mau keluar. Akhirnya nyuruh anaknya yang laki-laki untuk marahin saya. Topet. Ya udah, terus dimarahin habis-habisan. Kenapa kamu keluar? Iya maaf kak, ya cuma bisa. Padahal kondisinya juga di madrasah ya Mbak? Iya kan cuman asrama waktu itu Siti Fatimah Barat sih. Iya, tapi ya emang gitu ya peraturan asrama Mu'alimat ya emang tertib kayak gitu dan ya emang Spot jantung, peraturannya tuh. Dari sini ke sana lari 100 meter. tapi Mbak Bida waktu itu waktu itu. waktu itu gimana? Ya udahlah, namanya juga bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Gitu. Iyalah, otomatis kan sudah dari awal juga menjabat juga otomatis kan siap ya dengan segala konsekuensi gitu. Jadi Iya. termasuk dimarahin, kamu tuh harusnya jadi contoh, jadi teladan dan sebagainya. Bawa Iya. karena titel Iya organisasi. begitu, apalagi itu kan. Terus kalau kayak gini keulang lagi ya pasti nanti akan jadi surat peringatan dan sebagainya. Mampus, itu kayak astagfirullahaladzim. Bener banget. Itu sih kayaknya. Oh ya, terus menuju ke pertanyaan kedua nih Mbak, ada dari @hoknisa. Pertanyaannya, apa nasihat terbaik yang pernah Mbak Fida dapatkan? Wih, dalam nih. Wah, mikir ya. Tapi tadi pertanyaan konyol aja udah mikir gitu. Nasihat terbaik yang pernah aku dapatkan ya, itu dari almarhumah
almarhum ayahku. Gitu. Jadi yang beliau sampaikan adalah dimana saja dan apapun, dimanapun dan apapun yang kamu lakukan, semua harus berlandaskan dakwah. Jadi setiap tindakan yang akan aku lakukan, setiap perilaku yang aku lakukan, kalimat yang aku sampaikan itu harus selalu bernilai dakwah. Dan Pak, ini panjang nih. Dan itu nanti akan menjadi salah satu value aku, alasan aku kenapa aku pengen keluar negeri selama aku masih sebelum menikah gitu. Iya. Oh ya. Yang ngena banget ini. Oh iya, nanti nyambung ya Mulai ini panjang ya ceritanya. nanti. Oke, penasaran kan? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dulu nih. Dari @Rizda Indira. Pertanyaannya adalah ceritakan hal yang membuat Mbak bangga akan diri Mbak sendiri. Yang membuat aku bangga akan Banyak banget dong ini Iya, nggak gitu selesai dua. kayak gitu juga ya. Kita campaign loving yourself Iya, ya. guys. bener. Betul. Memang kita harus sangat mencintai diri kita sendiri ya, gitu. Apa yang bikin aku bangga adalah aku bisa berdiri dan percaya dengan diri aku sendiri, gitu ya. Tidak bergantung dengan orang lain. Bahkan ketika aku sudah menikah pun aku juga tetap independen gitu. Jadi dan itu nggak bisa loh, itu nggak bisa hanya hadir tiba-tiba saat dewasa, nggak bisa. Itu harus kita pupuk dari kecil, utamanya sanawiyah sih ya. Jujur aku itu memang mulai ada perubahan tuh saat masuk mu'allimah. Dulu pas SD sangat kekanak-kanakan lah Mas. Tapi emang SD itu Tapi SD kanak-kanakan kan ya. emang masa-masa bermain. Iya, tapi aku ngerasa kayak pas itu semanja itu gitu. Tapi setelah masuk mu'allimah ternyata wah luar biasa gitu. Jadi dulu aku pernah bilang bahwa mu'allimat adalah miniatur kehidupan dan senyata itu gitu. Jadi untuk teman-teman nih ya kan besok yang masuk mu'allimat atau yang udah di mu'allimat nih, tolong selalu nikmati setiap step, setiap harinya selama kalian di mu'allimat, karena hal-hal kecil itu akan sangat bermakna buat kalian untuk nanti di masa depan. Mu'allimat adalah miniatur kehidupan. Nah, bisa di-highlight ya itu teman-teman. Ini belum closing tapi udah Berarti udah Mbak tuh banyak masuk banget. mu'allimat tahun berapa ya? 2008. 2008. Udah tua sekali ya. Enggak, masih Enggak muda. juga. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Mbak Himatun Nafida atau Mbak Vida yang sering kita panggil ini adalah alumni mu'allimat lulusan tahun berapa, Mbak? 2014. 2014. Kayaknya untuk adik-adik yang kelas 1 yang lagi nonton nih, bisa jadi belum lahir kali ya? Udah SD. Udah lahir dong, udah SD. Gitu. Bahas tadi Mbak Vida sebagai ketua umum 1 ketika di Ketua 1 ya? Oh, ketua 1. Oh iya. Ketua 1 ketika di Aliyah ya? Ya. Mbak. Nah, kita mau lanjut ke sesi question yang pertama terkait mu'allimat dan bagaimana Mbak Vida berorganisasi termasuk memanage. Kan di mu'allimat tuh banyak tuh Mbak, akademik, non akademik, terus organisasi juga gitu kan. Ini pasti ada yang di rumah nih masuk mu'allimat juga awal-awal bingung kan, gimana nih ngatur waktunya segala macem gitu. Nah, yang pertama bisa Mbak ceritain dulu dong proses-proses awal masuk mu'allimat tuh gimana sih? Apa yang paling bikin deg-degan, sedih tapi harus berjuang, dan rasa-rasa Sedih-sedih yang campur tapi aduknya menantang gitu ya. Sedih-sedih menantang. Bisa diceritain gitu. Oke, jadi dulu awal masuk mu'allimat sebenarnya memang dari TK ya. Aku itu sangat Dari TK. Iya enggak, jadi sama orang tua aku tuh dari TK tuh udah kayak bukan doktrin ya, tapi kayak Tapi udah selalu mengenalkan. memperkenalkan gitu. Besok sekolah di sini ya, dari TK setiap tahun SD gitu. Sekolah di sini ya gitu. Jadi kayak sebenarnya sudah tertanam dalam diri Iya, dan jiwa raganya bahwa oh iya aku SMA sanawiyah aliyah harus di mu'allimat gitu. Jadi masuk pun udah sesemangat itu. Bahkan saat pertama kali orang tua datang langsung saya usir. Langsung aku usir. Udah pulang aja nggak apa-apa, tata sendiri Oh, gitu. udah langsung semangat Iya, banget ya. saking semangatnya, Excitednya. karena saking excitednya gitu. Terus ternyata malam maghrib pada nangis ya, baru mulai hawa-hawa. Kebawa. Karena lingkungannya nangis semua gitu. Saya tuh nggak mau nangis, tapi karena hawa-hawanya maghrib tuh langsung kayak kan pada sholat maghrib jamaah mungkin pada nggak biasa ya di asrama gitu kan. Ternyata wah pada nangis saya udah
mulai deh. Nah itu teman-teman Mbak ada juga yang, kalau Mbak kan emang udah kepingin gitu ya dari awal. Kalau teman-teman Mbak ada juga nggak sih yang dia tuh awal nggak pengen awalnya gitu? Iya banyak. Banyak banget. Terus gimana cara Mbak saling menguatkan gitu kan? Pasti bonding di asrama kekeluargaannya itu kan kerasa banget ya di Mualimatul. Waktu itu mungkin bisa diceritakan gimana saling menguatkannya. Saling menguatkan ya. Jadi karena kita hidup bersama, otomatis kan kita saling inilah, kalau ada yang nangis ya kita peluk satu persatu gitu. Iya, Aduh kan kita bareng-bareng di sini gitu kan, kita sama-sama nggak ada orang tua gitu. Jadi dengan waktu sih, takes time sih memang, tapi dengan jalannya waktu itu nanti juga akan Lepas sendiri lepas sendiri dan bahkan lama-lama lupa. Oh iya. Iya, soalnya pas mulai kelas 2 sanawiyah aja, apalagi kelas 3, apalagi pas udah berorganisasi ya, sampai orang tua, padahal kan rumahku cuma 15 menit dari sini. Orang tua tuh sampai tanya, masih inget punya orang tua nggak? Karena sampai lupa asiknya, pulang, iya, lupa asiknya pulang. Tapi emang Mualimah tuh emang membuat agenda anak-anak tuh padat supaya ini enggak sih Mbak? Kita nggak terlalu fokus kepada apa homesick ya, segala macem hal-hal yang bisa atau bahkan Mualimah juga bisa membuat yang udah 6 tahun juga mau nambah nih, kayak kita pengen masih lanjut di Mualimah. maunya ngabdi lagi. Ngabdi lagi di Mualimah. Dulu kalau waktu kelas 1 tuh, kalau dulu kan saya di SA nih Mbak, kebetulan sama Elsa. Iya sekamar tuh Mbak kita tuh dulu. Gitu. Nah kalau dulu tuh waktu Mbak Vida kelas 1 tuh ada ini juga sih gak sih, kalau telepon nih dering gitu, yang keluar tuh semuanya padahal yang ditelepon satu antri doang. langsung duduk padahal yang di telepon cuma Iya bener. Bener-bener nungguin siapa nih ya, siapa aku bukan ya. Yang atas semua langsung ngomong ke bawah. Iya. Lucu banget Lucu ya. ya, iya kalau semangat flashback. gitu. Iya bener-bener. Nah, terus kelas 2 MTS kan Mbak Vida nih. Waktu itu kelas 2 bisa diceritain dong ke teman-teman gitu Mbak kelas 2 join apa aja gitu. Terus mulai aktif ikut lomba-lomba. Itu kelas berapa gitu? berapa ya? Wah, ayo kita Awalnya gimana flashback gitu ya. Mbak? Tertariknya tuh gimana awalnya? Oke, jadi memang dari awal banget kelas 1 aja aku juga udah mulai aktif. Emang aku orang kepedean ya. Jadi dulu kelas 1 tuh langsung jadi ketua asrama. Ya bagus Gitu. dong. Kamu dulu ketua asrama juga nggak sih? Enggak. Oh enggak ya. Bukan. Tapi kan itu menandakan apa namanya self esteemnya tinggi. gitu Iya, kalau bahasa ketinggian sih sekarang. kalau menurutku ketinggian ya. Jadi dari kelas 1 juga udah mulai aktif di situ kan, otomatis ketika jadi ketua asrama otomatis kegiatan asrama, rapat-rapat, proker dan sebagainya setiap asrama, tapi di asrama itu pasti sangat ini kan. Kemudian di kelas 2 itu ikut lomba siswi teladan apa ya? Oh dulu ada siswi teladan? Iya. Oh iya. Dulu lomba siswi teladan itu alhamdulillah masuk runner sih gitu. Jadi masuk 2 besar. Apa Jadi aja tuh kategorinya? apa akademis, habis itu wawancara, habis itu perform juga, performnya pakai sendiri terserah mau performnya apa gitu. Waktu itu aku performnya karena aku suka bahasa ya. Waktu itu aku performnya storytelling gitu. Sama banget iya, dong. Iya, makanya kan suka kepedean gitu kan. Oh, dia mengakui juga guys. Dia mengakui juga. Nah, emang mulai kelas 2 itu emang aku juga jadi sering ikut lomba sih. Lomba storytelling, kalau enggak di luar, kadang kalau enggak di SMP 8. Ah iya SMP 8 sering banget sampai sekarang. Bener. Sama lagi ya kan. Iya. Tapi dulu Mbak yang benar-benar membuat Mbak tuh punya semangat tinggi untuk, kan itu apa namanya, butuh tenaga, semangat dan motivasi yang tinggi ya untuk melampaui itu semua gitu. Nggak semua anak bisa. Menurut Mbak waktu itu motivasi terbesar Mbak itu Untuk apa? Untuk bahasanya atau untuk pengen ikut lomba-lombanya? join-joinnya itu Untuk keaktifannya. aktifannya ya. Ya mesti kan kalau sekarang kaum rebahan gitu ya. Iya bener Maka banget. saya juga nggak tahu sih kok kenapa sih sekarang ada kaum rebahan. Padahal nggak enak loh rebahan. Iya, Kalau menurutku sih nggak enak rebahan. gitu. Capek juga ya kan, rebahan juga kadang capek. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya dulu kenapa ya kok bisa gitu termotivasi, karena memang dari kecil kebetulan aku anak terakhir. Oh iya. Orang tua tuh sibuk. Jadi mandiri terbiasa dari kecil. Nah, jadi apa? Tapi kesibukan orang tua bukan berarti hilang perhatian, nggak juga gitu. Tapi aku melihat sosok kedua orang tua aku, yang satu yang mama ngurusin toko gitu kan, yang papa ngurusin umat gitu. Itu kok kayaknya enak ya, kehidupannya tuh aktif gitu loh. Jadi salah satu inspirasi pertamaku sih orang tua ya gitu. Jadi
nggak enak nih kalau diem aja gitu. Iya. Kebetulan dulu juga aku pas di SD, aku nggak enak juga ngomongnya, atlet Oh, sepatu roda. wow. Jadi aku salah satu atlet, bukan salah satu, satu-satunya atlet sepatu roda pertama di Indonesia yang kayaknya berjilbab, yang berjilbab. Mbak Vida emang terlahir pejuang ya, jadi pejuang atlet sepatu roda. Nanti kita bahas pejuang bahasa juga. Emang. Pejuang apa lagi nih Gitu, soalnya nanti? bosen kalau diem aja bosen gitu. Memang lebih memang aku basicnya bukan ke akademis ya, lebih ke yang lain gitu. Nah itu juga Mbak, itu penting banget. Kadang kan ada ya, dia anak yang dia nggak bisa di akademis terus dia minder. Oke, iya, Nah betul, kadang ada betul. yang kayak gitu kan, teman-teman mungkin ada yang relate juga. Nah jadi mungkin bisa nih teman-teman kalau merasa tuh nggak bisa banget di akademis, bukan nggak bisa banget ya, ya standar gitu. Teman-teman harus hebat di hal Sisi lainnya lain, gitu betul, ya. betul gitu. Karena kan kita punya hobi kita masing-masing Iya. ya. Gitu. Kayak misalnya waktu pas aku SD tuh sepatu roda gitu ya. Jadi olahraga gitu. Jadi seminggu 3 kali gitu. Alhamdulillahnya sih belum pernah dapat emas, tapi paling enggak sudah mengumpulkan kurang lebih 10 medali gitu. Itu se-regional Indonesia. Indonesia. Gitu. Jadi akhirnya kan pas SMP, pas sanawiyah juga akhirnya nggak pengen berhenti kan gitu. Iya, karena biasa gerak. Betul. Terus ketika Kebetulan juga dulu pas SD kan full day school ya. Jadi dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kadang kalau les sampai maghrib ya kan. Jadi sampai sini nggak kaget gitu. iya, Karena di sini juga kayak gitu juga kan. Iya, Gitu. Jadi emang kayak terbiasa dari pagi sampai sore gitu. Bener-bener. ada kalau ngeliat dari Mbak Vida sendiri kan, Mbak Vida itu kan bisa istilahnya bisa survive gitu ya di Mualimat yang sebenarnya sama rumah tuh jaraknya cuma 15 menit Deket gitu. banget. Nah, bisa dong Mbak motivasi juga gitu adik-adik atau teman-teman yang ngerasa kadang kan orang yang rumahnya deket sama sekolah girohnya tuh kurang sama mereka yang jauh rantaunya gitu. Nah, itu yang lagi krisis banget gitu di Mualimat kalau yang saya lihat gitu. Mereka-mereka yang rantaunya cenderung dekat, rumah-rumahnya cenderung dekat kayak malah jadi sombong gitu. lebih sering pulang, terus Oh, oke. lebih segala macem gitu. Kurang Selain- rasa empati. Iya. Apa nih? Kenapa gitu? Apa gimana? Gimana Cara Mbak menangani Vida itu. saat itu untuk mengatasi supaya Oke, walaupun udah ingat. deket, Salah satu caranya ngajak. ya Iya, aku bahkan ngajak mungkin sampai 10 orang pernah aku ajak ke rumah. Jadi biar they feel like they're home gitu. Jadi ketika itu kan salah satu bentuk empati kita ya. Ketika kita bersyukur ada di Jogja gitu kan, yang lain jauh banget dari orang tua yang mungkin bisa ketemu cuman setahun sekali atau setahun 2 kali. Yang kesini bisa setiap minggu gitu. Ya akhirnya aku ajak. Gantian. Oh, iya, Ini iya. siapa, besok siapa. berarti dulu Mbak kayaknya punya buku tamu ya. Tunggu tamu. Udah di rumah penuh ya. Soalnya emang dari kecil almarhum papa tuh nggak pernah bolehin aku pergi kemana-mana, tapi bolehin berapapun teman-teman diajak ke rumah. Gitu. Jadi kayak apa ya? Ya akhirnya teman-teman ngerasa kayak rumahku tuh rumahnya mereka juga. Berarti kayak orang tuanya Mbak Vida tuh bisa dibilang orang tua mereka juga gitu. Gitu bisa jadi. Iya benar-benar. Terus perjalanan itu berlanjut ke Alia. Nah di Alia ini kan semakin kompleks ya Mbak. Nah Mbak Vida di Alia ini ikut apa aja? Di Alia, oke, inget-inget lagi ya nih ya. Iya nih. Di Alia yang jelas IPM ya. Iya. Gitu. Di IPM aku di divisi bahasa. Pas kelas 4 ya, pas kelas 1 Alia, kemudian di kelas 2 Alia ya tadi itu kelas 1. Kemudian lupa inget ya, ikut apa lagi ya? Di situ lomba-lomba yang sering Mbak Vida ikutin apa? Kalau apakah masih storytelling juga Mbak? Oh iya, inget sekarang. Emang harus Iya. Harus ada ininya, Harus pemantik. ada Pemantik ya, aku lupa nih dulu ngapain ya? Ini debat. Oh, Dulu aku di debat. English debate kan gitu. Jadi karena kebetulan memang suka secinta itu sama bahasa Inggris dari kecil, dari SD kelas 2. SD kelas 2 aku udah ikut lomba speech. Gitu. Dan itu juga terinspirasi dari ustadzku dulu pas di SD yang sekarang juga udah wafat gitu. Jadi kayak setelah wafatnya beliau juga makin jadi kayak secinta itu sama bahasa Inggris gitu. Kadang tuh kita bisa kan suka sama pelajaran itu Iya. ketika kita sangat mencintai guru kita. Gurunya, iya Gitu. benar. Jadi itu salah satu alasan saya kenapa suka bahasa Inggris gitu. Akhirnya pas di Alia masuklah ke EDC,
MDC ya, Mualimat Debate Club. Waktu itu masih namanya ya, nggak tahu sekarang namanya apa nih? Sekarang nggak ada namanya. English Debate Club Iya, terakhir English itu Debate juga masih pas edisi ya. Paling pas ya tempat saya. ekstra debat gitu. Iya, sampai bahkan sampai lulus Mualimat pas udah alumni juga akhirnya ngajar juga di ekskulnya gitu. Oh, Saking- sempet. Iya, sempat. Dulu juga saya kan sempat ikut itu pas saya yang ngajar Mbak Laila. Mbak sebelum itu ya kayaknya. Oh, iya. Tuh, ganti-ganti sih kayaknya Iya, emang kalau iya, ekskul gitu sih. Dua itu kayaknya yang besar dan IPM aja kegiatannya udah seabad Iya, kan iya, gitu. Apalagi tambah agenda debat aja itu seminggu bisa latihan sampai 3, 4, 5 kali gitu. Dulu masih rutin banget ya berarti. Rutin banget karena kan kita ke SMA 3, ke SMA 1, SMA 8 gitu. Dan itu tuh debat dan IPM itu sama-sama dua yang harus punya kontribusi yang besar gitu saya lihatnya. Betul, jadi Orang IPM aja turunannya banyak banget iya, gitu kebetulan loh. waktu itu aku yang handle LIM. Oh, Lim. Pertama kali, jadi yang menghadirkan LIM di negara Mualimat. Angkatanku. Negara Mualimat Raya. Negara Mualimat. Yang tadi miniatur kehidupan kan? Iya, betul. Miniatur kehidupan. Benar. Jadi itu LIM juga. Jadi itu kan juga namanya ngurusi bocah-bocah. Waktu itu masih baru iya. lagi, luar biasa. Ada kayak Apalagi perintisan biasanya tuh Iya, emang yang betul. awal-awal tuh Ada kayak masih mak-mak. meraba-raba gitu ya. itu sih. Tadi sempat kita bahas nih teman-teman soal pejuang. Nah, Mbak Vida ini selama di Mualimat juga seorang pejuang bahasa. Jadi emang saat itu krisis bahasa. Kayak krisis bahasa terus ya. Iya sampai sekarang. Tapi itu kayaknya masih krisis perjuangannya Mbak bahasa. Vida tuh Melegenda. Karena Melegenda negara. sampai angkatan Iya, kita iya. masih terdengar ya, Iya. masih terdengar padahal kita kan gapnya jauh banget. Jauh. masih Bahkan terdengar. sempat nggak ketemu di Mualimat Nggak nggak ketemu. jelas Iya. nggak ketemu gitu. Kalau bisa dibilang dulu aku orang yang paling dibenci di Mualimat gitu. Itu Tapi itu kalimat kedengeran mudahnya juga gitu. sih, Itu Mbak. kedengeran juga. Sayang, Iya. gitu. Bahkan konyol. Ini jadi konyol aku jadi ingat. Konyolnya. Waktu perpindahan ke asrama Siti Fatimah Barat baru anak-anak tuh karena tahu "Wah, Mbak Vida nih mau jadi bahan Mbak Vida nih gitu. Jadi ngafalin vocab. Jadi mereka pada takut. Ya aku nggak mau deh satu kamar sama Mbak Vida gini-gini. Lucunya pas aku lagi nata di kamar, Iya. bukan aku lagi masuk ke pintu gitu. Mereka langsung pakai bahasa. Paling itu hari pertama loh, aku belum kenalan, Belum ngasih garang-garangnya, belum. belum gitu. Jadi baru masuk lantai, maksudnya masuk pintu, mereka langsung pakai bahasa. Anak-anak ini Mbak Daki gitu-gitu ya. Aku baru balik badan keluar, mereka bilang, ih ngeselin deh pakai bahasa gini-gini. Terus langsung pakai bahasa Indonesia, Mbak. Ya Allah, aku sebenci itu kah? Bahkan yang kayak baru satu langkah keluar kamar aja sampai mereka bahasanya ya bukan menghujat ya, tapi mereka kayak kesel aja sama aku dengan adanya aku tuh mereka kayak ngerasa diawasi gitu, kayak aku CCTV gitu loh, padahal nggak gitu juga sih menurutku. Iya. Menurutku, tapi nggak tahu juga. Padahal mungkin saat itu Mbak Vida termasuk salah satu orang pertama yang menyadari bahwa bahasa tuh sepenting itu di Mualimat gitu kan. Tapi bisa jadi juga Mbak yang waktu itu menyesal karena sebal sama bahasa, baru sekarang menyadari kalau misalnya ternyata bahasa sepenting itu, apalagi sekarang kayak teknologi. Iya. Terus semua pakai bahasa Iya, asing ya kan. Gitu sih. Terus ada lagi juga kalau tentang bahasa tuh banyak kekonyolannya. Jadi pas di angkatan, pas kelas 3 sanawiyah itu kan seasrama ya. Kita seasrama. Iya, benar-benar. Itu lebih sulit lagi. Kalau di posisi aku jadi mujanibah tuh agak lebih mudah. Karena lebih tua. Iya gitu. Tapi kalau seangkatan tuh sangat susah, apalagi kelas 3 atau kelas 6. Iya. Itu kan paling ininya kan. Karena lagi solid-solidnya juga nggak enakannya juga. Lagi soal- tapi aku nggak peduli. Makanya tadi aku bilang aku juga dibenci di angkatan gitu. Kayak aku tetap pakai bahasa, aku tetap bilang bahwa ayo kita pakai bahasa gini. Terus bahkan aku nggak mau ngomong sama mereka kalau mereka pakai bahasa Indonesia. Jadi ya udah deh. Suruh pura-pura nggak denger aja gitu kalau nggak pakai bahasa ya, Mbak. Iya. Kalaupun enggak, kadang mereka ngomong pakai bahasa Indonesia, aku bahas bahasa Inggris. Jadi misalkan, Fit kamu mau kemana? Kamu go to mana gitu. Jadi kayak nggak pernah aku stop gitu. Iya. Bahkan aku rutin, misalnya minggu ini Arab, minggu besok Inggris gitu. Sampai 3 bulan aku diboikot. Serius? Diboikotnya itu tuh aku gimana, nangis. Mbak? Mereka nggak ada yang mau makan sama aku, nggak ada yang mau Ngobrol. Iya, beneran. Karena seangkatan, sebenci itu, kayak aku sampai, ya Allah kok aku nggak deserve punya temen apa ya? Aku sampai kayak gitu. Itu MTS kan Iya, maksudnya. tapi kelas 3 kan, jadi udah kayak mau OTW satu aliyah kan udah kayak ya gitulah.
Tapi Mbak berani banget, berani, Iya. disiplin juga. Iya itu Dan aku juga kayak juga dodol banget sih sebenarnya kok mau-maunya. Iya, Mbak tapi pasti paling diingat tapi Mbak dari bersyukur angkatan. kan? Bersyukur Setelah itu, Hah? Itu kan sebenarnya ada mujanibah kan pas kelas 3. Iya. Bahkan mujanibah itu nggak ada yang support aku, astagfirullahaladzim. Kayak aneh kan, harusnya kan benar. harusnya kan mujanibah juga support dong. Karena kan mereka teladan lah bahasanya gitu kan. Mereka pun juga nggak ada yang support. Kalaupun ada yang support tuh bukan yang ikut dukung tapi udah lah Fit, nggak apa-apa, nggak usah pakai bahasa gitu. Malah lebih ke kayak gitu. Terus kayak, lu gimana sih Mbak? Orang Mbak malah yang harusnya ngajarin kita bahasa kok malah kayak gitu. Oh. Pada akhirnya setelah 3 bulan itu kayak aku tanya ya ke papaku lagi sih, terus papaku bilang sabar. Jadi nantilah ada waktunya mereka sadar ketika memang apa yang kamu lakukan itu benar gitu, nggak usah takut. Dan benar setelah 3 bulan hampir ya, kalau kamu dibilang hampir semuanya langsung deket ke aku. Kayak deketnya tuh langsung kayak Fit makasih ya gitu. Kayak aku senangis itu lagi. Jadi tadi nangis karena dibenci, habis itu nangis karena Fit makasih ya kamu udah nyadarin aku untuk aku bisa apa ya, belajar bahasa gitu. Untuk aku konsisten istiqomah. Lebih ke situ sih. Mbak kayaknya kalau di buku kenangan angkatan nomor 1 ya namanya. Enggak juga sih. Dimatin Nafida. Iya. Gitu jadi Merinding nih Mbak saya. jadi Karena nangis itu itu, hal iya, cerita iya, sederhana yang saya paham banget itu tuh sangat menyentuh dan sangat bermakna ketika kita di mualimat itu. Betul. Karena dulu salah satu kenapa aku masuk mualimat tuh karena kakak kan mualimin. Pas aku tanya, Mas, apa yang paling terkesan gitu? Dulu Mas tuh nggak pakai bahasa sampai push up 100 kali gitu. Jadi itu yang tertanam dalam aku pas mau masuk mualimat. Oh di mualimat tuh bisa pakai bahasa gitu. Jadi ke situ sih. Dan kalau hikmah terbesar yang Mbak dapatkan atau Mbak rasakan dari perjuangan kerasnya Mbak dalam bahasa itu ternyata apa? Ternyata apa di balik itu gitu? Kan pasti waktu pas Mbak sedang dibenci di pas itu Mbak tuh mikir sebenarnya aku berguna Keterlaluan nggak gitu ya? Keterlaluan nggak ya? Ini bakalan ada dampak baiknya nggak ya buat aku? Nah itu tuh apa sih Mbak? Yang kenapa buat ternyata ini oke gitu ya, ini bagus gitu. Ya tadi setelah aku selesai mereka teman-teman kayak sadar gitu bahwa ternyata bahasa sepenting itu ya Fit, gara-gara abis itu ada pelajaran atau apa terus mereka kayak nggak bisa dan sebagainya gitu. Terus ada bule datang mereka juga nggak bisa ngomong, aku ngomong sendiri terus kayak ih kok Vida terus gitu. Sebenarnya mereka tuh iri. Ya Allah nggak gitu ya Allah, maaf ya teman-teman. Kalau yang lihat ini Tapi itu kenyataan deh kayaknya. ini bukan mau gimana, cuman flashback aja kok. Kita terus habis itu ya udah terus teman-teman pada kayak gitu. Terus akhirnya mulai di situ pada ngomong pakai bahasa gitu. Terus apalagi mereka udah mulai aliyah kan, otomatis kan lebih kompleks lagi ketika mereka jadi mujanibah dan sebagainya gitu. Lebih ke situ sih. Nah, waktu Mbak Vida lagi menyemarakkan bahasa itu, ayo bahasa terus itu tuh dari awal Mbak Vida udah kepikiran untuk aku tuh pengen keluar negeri gitu, maksudnya aku pengen keliling dunia, jadi aku harus Iya, sebenarnya itu juga agak egois ya. Sebenarnya aku nekenin bahasa di sini dalam tujuan aku mau keluar negeri gitu. Agak egois sih sebenarnya gitu. Tapi memang itu mimpi aku dari kelas berapa ya? dari TK gini. Ya enggak dong, dari kelas 2 sanawiyah itu gitu. Karena kita lihat juga nih di Instagramnya, kita kan sempat lihat ya. Itu tuh ya Allah kayak ini beneran Po, ini ya Coba ampun. sekarang kita tanya, udah berapa negara yang Mbak Vida kunjungi? Negara yang dikunjungi ya, Iya. bukan hanya karena exchange ya. Iya, Negara yang dikunjungi kurang lebih 20-an. Wah, Tapi kalau exchange nggak sampai segitu gitu. tapi itu udah 20 tuh include exchange Iya, atau include. Udah all in lah ya kali. 20% ada banyak banget gitu. Hidup saya baru 20 tahun. Itu kan sebelum 20 tahun sampai menikah kemarin itu. Jadi dari kelas 1 aliyah itu aku mulai coba apply. Dari kelas 1 aliyah Iya, itu. karena kan boleh kan baru SMA kan. Iya, exchange atau kebanyakan. kuliah? Exchange. Ya nggak boleh dong yang 1 aliyah. Oh iya, satu sana aliyah. Minum dulu Mbak Rora. Ada aqua. Ya. Jadi dari kelas 1 aliyah aku mulai daftar. Waktu itu daftar exchange ke Australia. Gitu. Terus habis itu udah masuk seleksi macam-macam, keterima dari segi TOEFL oke, tertulis oke, wawancara, habis itu group discussion dan sebagainya itu oke. Terus itu nggak lolos. Why? Nggak tahu gitu. Terus habis itu terus aku coba sampai kali ke-8.
Nggak Itu lolos. di kelas 1 Alia. Enggak dong, enggak. Jadi kelas 1 Alia itu 1 kali, terus kelas 2 1 kali, kelas 3 1 kali. Terus pas di kuliah berarti berapa kali itu? 4 kali. Nah, kali ke-8 aku baru keterima. Yang ke Yang ke Kamboja, Vietnam, Thailand. Jadi waktu itu kegiatannya itu kayak cultural touring gitu ya. exchange. Touring gitu. Cultural Langsung, exchange gitu. Jadi 3 negara langsung tapi darat ya, jalur darat. Oh ya. Itu langsung ke kuliah ya jadinya. Jadi di kuliah itu terus kita selama 3 minggu kita kunjungan ke kampus-kampus. Di kampus-kampus terus kita ya itu tadi gantian budaya. Jadi sini perform apa, aku nari saman, nari piring kayak gitu-gitu. Masih yang kayak gitu-gitu awal-awal, terus sana nanti apa, terus kita sharing gitu. Antar ini gitu. Ada sempat pikiran, kan itu ketolaknya 8 kali Kenapa? ya. Heeh. Pasti tanya kenapa kan? Dan itu tuh apa namanya? Iya. Kan itu ketolaknya 8 kali kan. Jadi saya ada cerita juga, saya juga ada juga pengalaman daftar exchange, terus itu tuh 2 dan itu gagal karena pandemi ini. Itu aja Oke. udah kayak bikin saya Udahlah gitu kan, gitu. betul, Lah itu tuh betul. Mbak semangatnya tuh. Kok bisa terus ya? Ya, aku juga Nah, nggak tahu itu. sih enggak. Jadi gini, itu salah satu Nah, tapi Jangan dijawab dulu. Istirahat dulu Ini ya. nanti audiensnya banyak menangnya kalau kayak gini. Oh, oke. Udah ke-spill duluan. audiensnya menang. siap. Buat adik-adik, teman-teman yang mau tahu kelanjutan, kenapa sih Mbak Vida terus apply sampai 8 kali tanpa kenal nyerah istilahnya? Apa motivasinya? Kuncinya apa? Lanjut di episode 2. Tunggu dulu, kalau di episode sekarang kalian menang banyak dong. Iya, bener banget ya. Nanti juga kita akan cerita banyak pengalaman Mbak Vida dalam hal interaksi internasional dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk Subscribe, comment, and likes. Oke. Sekian di episode ketiga ini. Saya Elsa Firliani. Dan saya Aurora Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.